Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pulang Sekolah. Kali ini podcastnya bakalan ditemenin aku, Maulana Ardiansyah, sebagai host pada hari ini. Dan bintang tamu saya satu aja yuk. Ada Melati Putih. Oke, kayaknya sebelum kita lanjut ke dalam podcastnya, alangkah baiknya Kak Dinda Melati Putri ini untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut lagi. Halo teman-teman, kenalin aku Adinda Melati Putih selaku Ketua Ekskul Drum Band Man 9, periode 2024-2025. Oke, kan tadi udah dikasih tahu ya kalau aku panggilnya Kak Dinmel aja boleh? Iya, Mbak. Oke, kalau Dinmel ini tuh, adalah ketua ekskul drum band pada saat ini. Kira-kira pada awalnya itu atau latar belakang Kak Dinmel join ke drum band itu apakah ada dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain nih? Jadi sebenarnya aku masuk drum band itu karena iseng aja sih, karena Heeh. aku tuh dari dulu emang tertarik gitu loh kayak main musik gitu. Jadi, pas pertama kali lihat di Mansell ada drum band, jadi aku langsung join aja. Oh, terus berarti itu emang dari diri sendiri yang Iya, dari bisnis sendiri. waktu pertama kali masuk drum band, ekspektasi kamu terhadap ekskul drum band itu kayak gimana sih? Jadi ekspektasi aku tuh kayak, drum band tuh bakal seru banget, terus kayak di drum band kan anggotanya banyak ya, jadi aku di sana tuh kayak dapet relasi yang banyak banget, terus jadi kayak ekspektasi aku, sama aja sih kayak yang aku bayangin. Oke, jadi, sesuai ekspektasi lah Iya, ya. sesuai Keren ekspektasi. keren. Di drum band kan banyak alat musik nih ya, kayak ada trompet, simbal, terus yang itu apa? Quintom. Ya quintom dan lain sebagainya. Kalau, Dinmel sendiri ini megang alat musik apa? Aku di drum band megang alat musik Quintom. Terus, kenapa aku milih Quintom, karena itu aku dari dulu suka musik kan, dan dulu tuh dari SMP aku pengen banget main drum. Terus ya Quintom kan kayak drum gitu ya, banyak Iya. petnya. Jadi aku terus ternyata aku dapet Quintom, jadi aku, ya udah aku seneng aja sih. Kayak bersyukur banget. Iya soalnya soalnya kayak masuk drum band tuh kayak nggak bisa megang alat yang kita mau gitu loh, harus diseleksi dulu. Oke, jadi di seleksi itu tuh, dilihat ya kita tuh kemampuannya dari baru entar diasah lagi di Baik. alat itu. Oke, kira-kira selain quintom, Dinmel udah coba alat-alat yang lain belum? Udah, aku coba yang mirip-mirip Quintom juga sih. Dari semua alat drum band kira-kira yang paling sulit itu apa nih? Menurut aku yang paling sulit dimainin itu kayaknya bass sih. Soalnya Oh. kayak bass tuh kan, notnya banyak gitu ya. Terus dia tuh kayak kecil-kecil gitu, jadi susah dilihat kalau menurut aku. Terus susah juga sih ngapalinnya. Jadi takut kepleset. Iya, Ah, kalau kepleset entar bunyinya beda. kayak Oke. Kira-kira, ada momen unik atau lucu gak, Pak, pernah yang dialamin sama Dino pada saat latihan? menurut aku momen lucu tuh pas McFest, ingat McFest gak sih? Oh iya, Pas kelas ingat-ingat, 10. heeh. Jadi pas, McFest kan aku masih kelas 10. Iya. Terus kelas 10 tuh semuanya kayak main pianika gitu. Terus waktu itu aku kayak nggak hafal gitu, jadi aku pura-pura niup. Nggak maksudnya Oke, jadi yang itu tapi cuman kayak ditempel. iya, terus kayak pura-pura ngeklik aja. Oh, ya ampun, oke. Tapi keren banget sih itu, kayak walaupun pura tapi kelihatannya profesional dan itu juga kelihatannya bagus banget. Oke, kira-kira kegiatan yang paling kamu tunggu-tunggu dalam latihan drum band itu apa? Kegiatan yang paling tunggu-tunggu pas lomba. Pas lomba itu kayak aku tunggu-tunggu banget karena waktu itu pas lombanya lomba yang termasuk lomba besar kan, jadi itu aku tunggu-tunggu aja sih. Kalau misalnya lomba kayak yang di Kemenak kemarin itu kira-kira persiapan dari drum band itu sendiri berapa lama? Sebenarnya yang di Kemenak itu bukan lomba sih, itu Oh. kayak emang tampil aja kita diundang. Terus paling latihan selama sebulan kalau latihan-latihan kayak gitu. Kalau lomba itu biasanya di mana? Kalau kita lomba, kalau yang aku alamin ya, lomba itu baru 2 kali dan dua-duanya itu di Kemenpora, lomba nasional. Oh my god, keren banget. Itu tuh persiapannya berarti lama banget ya? Iya, kalau lomba gede kayak gitu kita persiapannya bisa selama setahun. Oh, setahun. Iya, Jadi kayak dari awal seleksi alat, mhm, terus, latihan-latihan, abis itu baru kayak koreo-koreonya ya? iya benar. Jadi kayak bener-bener dipersiapkan secara mateng banget nih teman-teman, supaya menghasilkan yang baik. Iya benar.
Kira-kira kan kamu sekarang udah menjadi ketua atau leader dari Iya. drum band, tantangan terbesar kamu dalam menjalankan suatu proker atau suatu kegiatan di drum band ini apa sih? Sebenarnya tantangan terbesar itu ada di anggotanya aja sih, anggota yang kurang disiplin. Karena kan kayak drum band tuh latihannya menurut aku sering banget ya, Heeh. kayak rutin banget. Terus mungkin anggotanya tuh kayak ngerasa capek karena latihannya gitu. Jadi itu sih paling tantangannya terbesar. Oh, dan cara ngatasin tantangan tadi itu gimana? Paling aku biasanya selalu motivasi anggota-anggotanya, terus kayak selalu semangatin mereka tiap latihan. Terus, paling kalau misalkan biar mereka rajin latihannya itu adalah konsekuensinya sih. Konsekuensinya nih seperti apa nih? Boleh di-spill atau nggak boleh? Boleh boleh. Konsekuensinya biasanya aku nanya dulu sih ke anggotanya kayak mereka mau apa, cuman biasanya aku push up sih. Push up, Iya. kayak seri gitu Iya ya? kayak seri. Oke. Kira-kira perbedaan misalnya nih perbedaan pendapat atau anggota yang kurang disiplin itu tuh gimana sih cara ngatasinnya? Kayak misalnya kalian nih mau latihan, hari Sabtu, terus ternyata ada yang nggak bisa, terus itu tuh kayak ada pertentangan gitu, gimana Oh, cara kamu ngatasin? biasanya diomongin lagi sih kita diomongin bareng-bareng sama BPH, sama anggotanya. Terus biasanya kalau misalkan ada kayak perbedaan hari, si ini nggak bisa, si ini nggak bisa. Jadi biasa kita ganti hari sih sampai kayak semuanya bisa. Oh, jadi dicari jalan tengah ini benar-benar semuanya itu bisa atau mungkin mayoritas bisa ya? Ya itu kayak kita ubah waktunya, kayak ubah jamnya Iya. gitu. Kan tadi kamu udah sempet mention kalau biasanya lombanya itu di Kemenpora ya, Iya. atau ya lomba yang besar gitu. Iya. Mungkin kayak kita semua udah tahu ya teman-teman, kalau prestasi dari drum band itu bener-bener segudang dan banyak banget. Mungkin boleh nih di-spill semua prestasinya yang telah dimenangkan oleh drum band 69. Kalau dari yang aku ya, selama di drum band, aku tuh baru 2 kali. Jadi 2 kali lomba dan dua-duanya itu di Kemenpora, lomba nasional. Waktu pas kelas 10, itu alhamdulillah kita juara satu Masya di Kemenpora. Terus waktu kelas 11 aku di Kemenpora juga tapi juara 3. Cuman sebelum-sebelumnya biasanya tuh drum band ikut lomba-lomba kecil gitu loh, kayak lomba-lomba di mall-mall atau di sekolah-sekolah aku gitu. tahu. Dan kalau misalnya perbedaan persiapan dari lomba nasional atau yang di Kemenpora atau yang pemerintah sama yang di mall-mall itu apa sih? Eee, kalau di lomba Kemenpora itu biasanya kita latihannya selama setahun gitu sih, lama pokoknya kita kayak siapin dengan matang. Cuman kalau misalkan yang di mall-mall paling beberapa bulan aja Kak. Jadi karena emang mungkin, saingannya agak Saingannya juga lebih berat. berat Mhm. kalau yang di Kemenpora ya. Dan untuk mendapatkan suatu juara itu kan pastinya bukan hal yang mudah ya teman-teman. Ada banyak, yang harus dikorbankan, entah itu material atau waktu. Nah, tantangan terbesar nih dalam mengikuti suatu lomba itu apa sih, Dinmel? Lagi-lagi tantangan terbesar di dalam suatu lomba itu menurut aku latihan sih. Latihannya ya? Karena kayak latihannya tuh lama, capek, banyak banget. Jadi kayak terus kita harus ngorbanin waktu kan. Sedangkan mungkin, kegiatan kita nggak cuma di drum band aja. Iya. Terus juga, kayak kita ngeluangin waktu kita yang sangat banyak, terus juga harus mengatur emosi menghadapi Benar benar. emosi yang seperti itu. Oke, biasanya dalam, lomba drum band atau marching band, aspek apa aja sih yang dinilai sama juri? Sebenarnya tiap juri tuh kayak beda gitu sih, cuman yang paling biasa itu ada 2 ada brass sama non-brass. Dan di situ beda-beda, yang paling umum tuh biasanya ada color guard, ada field, terus, battery, pit, dan show performance-nya. Oh, jadi, dari bunyi alat musiknya itu juga Dinilai. dinilai dan performance atau show dari Iya koreonya juga dinilai iya ya? dinilai. Oke. Jadi kan pastinya untuk lomba itu tuh ada pelatihnya ya. Iya ada. Mungkin boleh di-spill pelatih-pelatih yang sangat keren yang udah membimbing drum band Man 9 untuk meraih juara. Oke, jadi, pelatih drum band yang inti itu di Man 9 sebenarnya ada satu, Wah, itu Kari. Cuman kalau misalkan kita kayak lomba-lomba gitu atau ada event, biasanya pelatih-pelatih tuh kayak datang banyak gitu loh, ada banyak, ada kayak Kak Jaka, Kak Cakim, Kak Odoy, dan lain-lain, gitu. jadi, itu tuh
per pelatih, per alat musiknya. Iya, benar benar, Jadi dia makanya benar kenapa banget. banyak datang karena emang harus ke spesialis nih gitu ya. Oke, kira-kira dari ekskul drum band ini ada identitasnya gak sih? Ada banget. Kayak gimana tuh Se identitasnya? jadi ini aku bawa, ini tuh pin kita, pin drum band. Jadi buat dapetin ini tuh kita harus, ikut pelantikan dulu. Ikut pelantikan dulu dan kalau misalnya ikut lomba apakah harus ikut pelantikan dulu atau Iya, benar banget. mmm, Jadi kalau misalkan belum pelantikan itu belum bisa ikut lomba. jadi, pelantikan tuh sangat-sangat sakral ya, Iya, benar. untuk mendapatkan sebuah identitas dari drum band dan mengikuti semua lomba-lomba yang ada di drum band, kita harus melewati Pelantikan. kira-kira kan Dinmel udah 2 kali nih lomba Iya, dan alhamdulillah juara terus ya. alhamdulillah. Mungkin bisa diceritain nih dari alurnya dari awalnya gimana, terus apakah ada kejadian yang lucu, kejadian yang bikin emosi, bikin sedih atau bagaimana mungkin bisa? Jadi, buat lomba yang pertama, itu tuh sebenarnya lombanya mendadak gitu. Kayak kita tuh baru H-3 gitu baru tahu info ada lomba. Oh my god, Iya, jadi dan itu lomba nasional kan, iya. terus kayak kita tuh 3 hari tuh bener-bener langsung kayak ngejar materi lomba, habis itu kayak pokoknya kita nggak mentingin outfit atau Oh, apa deh gitu, yang penting maju tampil dulu. Terus pas tampil, pas datang ke Kemenpora, orang-orang tuh yang kayak se-proper itu loh, kayak bajunya bagus, terus kayak mungkin materi lombanya susah-susah. Pokoknya di sana kita udah kayak pasrah, terus kita datang dengan baju yang mungkin gimana ya, beda iya bener, compang-camping. Terus tapi ternyata pas pengumuman kita alhamdulillah sih juara satu. wih keren banget, jadi pelajaran yang dapat diambil nih teman-teman jangan underestimate. Oh, jangan insecure dulu, kita lihat dulu nih, kita tanding dulu, kasih paham dulu, biar yang lain tuh nggak ngerasa meninggi Ah, karena iya, dari outfit-nya. mhm. Dan, untuk yang lomba keduanya, Untuk lomba yang kedua kita, latihannya lumayan lama sih, nggak kayak H-3 itu. Terus tapi kita tetap aja tuh outfit-nya sama-sama aja kayak tahun kemarin, iya. Tapi kalau misalkan dari materi kita lumayan, lumayan kuat ya, kayak lumayan bagus gitulah daripada yang kemarin. Terus dan alhamdulillah juga juara 3. yeay, keren banget. Kira-kira tuh kalau misalnya kayak perlombaan itu tuh yang ditampilin atau show performance-nya itu kayak gimana sih? Beda-beda sih, kalau yang pertama itu kita show performance-nya kayak diem di tempat aja, terus kita main lagu. Terus kalau yang yang lomba kedua itu ada 2 jadi ada parade sama yang diem di tempat gitu. Kalau yang parade itu kayak kayak pawai gitu loh jalan. Pawai Iya, gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang parade pastinya agak lebih kompleks ya? iya bener. Berarti kalau yang pertama itu apakah emang dari pihak Kemenparanya nggak mengadakan yang parade atau emang nggak ikut Iya emang dari ya? pihak Kemenporanya kayak nggak ngadain yang parade, soalnya itu tuh, Kemenpora baru pertama kali ngadain gitu loh, lomba drum band. Oh my god, keren banget, baru pertama kali, ngelaksanain terus langsung diborong segi oke, kira-kira kalau untuk sekarang ini, ekskul drum band masih open recruitment nggak? Masih, siapa saja boleh masuk. Oke, gimana sih cara, Dinmel untuk menggayat atau menarik orang-orang biar join Alama ini? Karena kan sebenarnya anggota drum band kan banyak ya, jadi kayak biasanya anak-anaknya tuh kayak ngajak anak-anak yang lain gitu sih. Jadi kayak ngajak orang-orang tuh dari mulut ke mulut aja. Jadi kayak apa, nyamber Yang di luar nyamber gitu kayak dari aku terus misalnya dari Dinmel ke temen aku, lanjut 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 lagi. gitu. Kalau misalnya, apa sih namanya, kayak buat itu pasti dilatih dulu ya, nanti dia tuh apakah kita boleh kayak gini nggak sih, misalnya aku mau megang ini, Mhm. terus, apakah kita bisa megang alat itu atau nanti dilatih lagi? Oh, jadi ya itu kayak yang tadi aku bilang diseleksi dulu sih. Jadi pasti ditanya dulu kayak, "Kamu mau main alat apa?" Terus nanti, dia latihan-latihan dulu, terus habis latihan baru nih diseleksi, dia mainnya apa. Ya, eee dari Kak Dinmel nih ada kata-kata semangat atau motivasi untuk adik-adik mungkin yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan dari Kak Dinmel? Eee, buat nanti ketua selanjutnya, dari aku semangat aja sih ya, jangan capek-capek karena kan kayak
tugas jadi ketua tuh berat banget sih pasti, iya. Oke, kayaknya kalau dari, drum band itu tuh per angkatan ada namanya ya? Nama angkatannya beda-beda gitu ya atau Enggak, sama? sama aja, iya. Kalau kayak Alama terus BCD itu apa sih maksudnya? BCD. Oh, BCD itu dari luar sih, bukan dari drum band Mansel, iya. Bea Cukai itu tuh. Jadi kayak drum band besar gitu di luar. Oh jadi, kalau nama drum band Mansel itu apa? Alamat Drum Ma Corp. itu jadi, intinya Mansel Iya. namanya Alama. Heeh, bener. Oh kira ada perangkatan gitu loh. Ya seru banget. Aku mau nanya nih, tentang pelantikan. Iya. Kalau di pelantikan itu apa sih yang dilantik tuh? Oh, gitu. Jadi di pelantikan tuh biasanya kita, ngedengerin materi-materi tentang seputar drum band aja sih. Habis itu, kita ngelatih mental juga, terus kayak latihan-latihan alatnya gitu, itu biasanya di pelantikan. Ya jadi kayak pelantikan pada umumnya Iya, gitu ya? pelantikan pada umum. Dan kalau misalnya kayak materi, itu tuh materi kayak pukulannya, terus materi kayak bunyinya gimana gitu ya. Berarti sangat-sangat kompleks ya Iya. teman-teman. Apalagi ini tuh, sangkut pautnya dengan alat musik yang gimana kita yang sebagai pemainnya tuh harus bisa menggunakan alat tersebut supaya menghasilkan suara yang Bagus. Iya, ya. Oke, kira-kira di Mel pas saat kelas 9 ya atau transisi dari kelas 9 ke kelas kelas 10. 9, kelas 10 itu tuh, di SMP-nya itu atau MTS-nya di Mel ngikut ekskul apa ya? Di kelas 9 aku nggak ikut ekskul Oh, apa-apa sih, kayak di sana juga bahkan nggak ada drum band gitu, jadi aku kayak HFK aja dulu kelas 9. oke. Terus pas kelas 10 Iya, baru pas kelas 10 aku join drum band. join drum band gara-gara emang Gara-gara suka musik aja sih, tapi sebelum aku masuk drum band, aku tuh dulu sempat masuk Paskib gitu loh. Iya, masuk Paskibman 9. Terus, Paskib kan sama drum band itu sebenarnya kayak, apa ya, suatu kesatuan yang betul, berdekatan gitu emang kan, iya, iya. Jadi aku nggak bisa ikut dua-duanya, jadi karena selalu bentrok, jadi aku memilih untuk meninggalkan harus Paskib. pilih salah satu, di mana itu adalah di Mel harus memilih skala prioritas. Iya, bener banget. Berarti pertama masuk MAN 9 itu join ekskulnya Paskib dulu. Paskib, abis itu drum band, Iya, terus disuruh milih di antara kedua tersebut, akhirnya memilih drum band drum akhirnya. band. Dan di drum band ini, Dinmel nyangka gak sih bakalan jadi ketua? Sebenarnya enggak sih ya. Mhm. Jadi aku tuh dulu pas lagi mau pemilihan BPH kan suruh kayak ngajuin nama gitu, Kak. Terus habis itu aku kayak, aku berharapnya aku jadi BPH aja sih, bukan jadi ketuanya. Iya, tiba-tiba aku dipilih jadi ketua. Jadi aku di-vote gitu sih waktu itu pemilihannya. Oh jadi, di-vote sama anggota-anggota yang Iya, lain ya? sama banget. Mungkin Dinmel nggak mau jadi ketua karena terlalu berat. Yes, benar benar. Tapi, sekarang nih saat menjabat apakah sangat terasa berat atau gimana? Sangat terasa berat sih pastinya, cuman aku kayak, ya udah deh jalanin aja, aku kayak menikmati aja sih. Karena kayak nggak mungkin nggak sih mundur. Betul sih, ngikutin flow aja Iya, dan betul. lakukan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik juga pastinya. Aku izin tanya nih di Mel, Iya. kalau marching band sama drum band itu tuh 2 hal yang sama atau 2 hal yang beda sih? Jadi marching band sama drum band itu sebenarnya ada 2 hal yang berbeda tapi mirip sih. Kalau marching band itu kayak, bisa dibilang another level-nya drum band gitu loh. Jadi bedanya marching band sama drum band itu kayak, ada di alatnya gitu, terus kayak mungkin orang-orangnya sama performance-nya gitu sih. Oh jadi kalau misalnya kayak drum band itu performance-nya kayak gimana? Kalau performance-nya drum band biasanya tuh kayak lebih ke pawai gitu loh, Oh, kayak jalan-jalan. Kalau misalkan marching band itu kayak ya udah di tempat aja. tepat. Oh jadi kalau misalnya kayak marching band tuh mungkin, lagi ada upacara upacara cek kemerdekaan Iya, atau upacara pernikahan, terus yang lebih complicated, yang lebih kayak bervariasi dari iya bener-bener. ya kayak ada yang Ya kayak trompet yang beda-beda macam, terus kayak alat yang besar-besar kayak marimba itu biasanya marching ya band. gitu. Terus kalau misalnya Kak yang 17 Agustusan itu baru Iya. masuknya ke Marching band?
Oh, marching band. Yang mana dulu nih 17-an-nya? 17-an yang pawai biasa aja yang nggak usah Oh pakai iya kalau itu biasanya drum band. drum band, oke. Seb sebelumnya, pada kemarin-kemarin kan pernah rame ya katanya pelatih dari drum band mengundurkan diri. Iya. Nah, mungkin bisa di-spill atau dikasih tahu konflik apa yang terjadi sehingga pelatih drum band Man 9 bisa sampai mengundurkan diri? Nah, jadi, kenapa pelatih drum band waktu itu mengundurkan diri, itu karena ada kayak beberapa pihak yang, kurang mendukung aja sih gitu, kurang mendukung drum band. Cuman, untuk saat ini alhamdulillah, pelatihnya pada kembali lagi ya, karena kita mau demos juga gitu. Jadi sebenarnya pelatihnya tuh masih pengen ngajar, cuman emang karena ada beberapa pihak yang tidak mendukung, jadi mereka mengundurkan diri atau kayak pergi sebentar mungkin ya. Rehat ya? Iya rehat Rehat rehat, ibaratnya. bener. Oh, tadi aku denger ya kata di email tuh mau ada demos, kan kayak demos masih lama banget ya. Udah. Tapi, kenapa ya harus banget, sampai dari sekarang nih untuk nyiapin demosnya? Apakah ada penampilan yang baru, jadinya dilatihnya tuh agak lebih cepat lagi atau gimana? Jadi, sebenarnya kalau kita drum band atau marching band itu, latihannya emang biasanya setahun gitu sih rentan waktunya, kayak beberapa bulan gitu. Terus, sebenarnya nggak jauh beda sih dari demos yang kemarin, cuman kita sekarang beda lagu. Jadi kita harus belajar dari awal lagi gitu loh. Dan emang dari anak-anaknya tuh bukan pakai alat yang kemarin gitu, jadi kita nanti bakal ada seleksi lagi, habis itu baru deh kita main lagunya. Dan kayak kalau misalkan kita mau main lagu itu tuh ada beberapa tahap gitu loh Maul, jadi kita bikin lagunya lagi gitu, Terus juga disamain sama alatnya ya, jadi bener-bener kayak dari step by step banget dan sangat complicated. Jadi teman-teman nih yang mau join drum band, masih buka kan? masih Mas. Boleh banget, kontaknya ke siapa? Boleh kontak ke aku juga boleh atau ke BPH yang lain. Ya, boleh banget join drum band dan kontak Kadin Mel, dan di drum band tuh sangat seru, Iya seru banget. mendapatkan banyak teman, banyak pengalaman. Terus, lingkungannya baik, health relationship, jadi, sehat relationship-nya, dan sangat-sangat menambah experience, pengalaman, dan bisa aja temen-temen menambah apa, prestasi, bener. Apalagi, kayaknya kalau misalnya dilihat dari track record-nya Drum band. drum band Mansell itu dari dulu-dulu emang sering ngeborong gitu. Iya, ya alhamdulillah. Jadi emang drum band Mansell tuh alhamdulillah udah kayak lumayan terkenal gitu loh di orang-orangnya. Jadi biasanya kalau lagi ada pawai atau ada event-event biasanya tuh kayak drum band-nya Man 9 tuh suka diundang gitu. Oh, jadi nggak hanya lomba ya, tapi Iya suka untuk diundang atau bahkan dipanggil iya. dengan bayaran. Wih, keren banget tuh teman-teman nih yang mau melatih skill dalam menggunakan alat musik kayak trompet, terus pianika, bells, terus apa, Kuntok, quintom, snare, yang bass, bass, terus sama cymbal, simbal itu bisa banget join. drum band, mau 9. Betul. Nah, ini mungkin, pertanyaan yang terakhir, Kak Dinmel ada kesan atau pesan nggak diundang ke dalam podcast ini? Kesan-pesan aku diundang podcast ini aku bersyukur banget ya, dan aku juga merasa sangat senang di sini. Terima kasih ya, Ya, Maul. sama-sama Dinmel. Kira-kira ngerasa deg-degan atau gimana gitu? Ada sih pasti ya rasa deg-degan karena kan kayak diajak ngobrol gitu. Terus, aku malu sedikit, Kenapa malu? nggak apa-apa karena aku tidak terbiasa. Oke, mungkin aku boleh kepo sedikit, Kak. Kamu, bisa ceritain perjalanan kamu dari rumah ke sini atau kayak ada hal lucu kah di jalan atau kayak gimana? Nggak ada sih jujur, aku kayak rumahnya dekat di sini, Wih, ya, Kak, oh pantesan datang pertama ya. tapi aku datang ke sini kayak baru aku. Iya, jadi, panitianya belum datang, justru narasumbernya yang datang duluan, itu sangat keren. Ini karena sudah mau selesai juga, mungkin ada kata-kata hari ini nih dari Kak Dinmel, ada gak, Kak? Paling semangat terus buat teman-teman di luar sana ya.
untuk menjalani hari-harinya. Oke, jadi harus semangat, harus melakukan hal yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Kira-kira nih teman-teman, sudah malam atau sudah selesai? Sudah selesai Oke, karena, podcast Pulang Sekolah sudah selesai, mungkin saya Maulana Aryansyah sebagai host, dan saya Dinda Melati Putih. izin untuk undur diri dan teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast Pulang Sekolah selanjutnya atau yang sudah rilis, boleh banget dicek di channel kami dan jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, dan share. dan juga nyalahin loncengnya. Oke, sampai ketemu di next podcast. Dadah.